Antara Uni Eropa dan Indonesia nggak ada habisnya ya Nggak Pak ada ya? habisnya, never ending. Never ending. Dan ini adalah gugatan ketiga. Yes. Betul ya Pak ya, sebelumnya ada ini kasus Indonesia dan EU yang ketiga di WTO. Tidak hanya baja saja, sebelumnya sempat ada biodiesel lah, lalu CPO. Kalau kita digugat terkait nikel dan sebagainya. Nah bagaimana nih Pak kalau kita berbicara tentang baja tahan karat ini, mengevaluasi, Kemendak ini mengevaluasi adanya tambahan biaya masuk ini Pak? Ya menurut kami itu suatu tindakan yang sangat tidak fair. Dan countervailing duty itu yang diimpose oleh EU atas produk baja kita itu, yang stainless steel, roll cold flat produk itu, menyalahi provisi dari WTO. Argumentasi dari EU adalah bahwa pemerintah Cina atau pabrik yang dimiliki oleh investor dari China itu yang beroperasi di kawasan industri Morowali itu mendapatkan subsidi dari pemerintah Cina. Nah, sedangkan mereka tidak bisa membuktikan jenis subsidi seperti apa, ya itu yang dikenal dengan nama transnational subsidy. Nah, mereka tidak bisa membuktikan tipe subsidi seperti apa yang diberikan kepada pabrik tersebut, ya kan begitu. Dan yang kedua, transnational subsidi itu sebetulnya juga tidak bertentangan dengan WTO provision yang dinamakan dengan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures atau ada ACS Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Itu setelah kalau kita lihat ya, para pengacara kami di Geneva sudah mempelajari ini semua, itu tidak menyalahi. Kalau toh memang itu betul bisa dibuktikan ya, ada transnational subsidy tidak menyalahi provision WTO tersebut. Dan soal transnational subsidy ini belum pernah satupun negara anggota atau anggota WTO yang mengangkat kasus ini ke dalam suatu dispute ya. Jadi ini adalah pertama kali dalam sejarah pembentukan WTO ada satu anggota yang men-challenge anggota lain dalam dasar ini pemberian transnational subsidi ini. Tapi sebelum ditetapkannya atau keluarnya bea masuk tambahan ini, Pak, apakah sebenarnya sudah ada diskusi antara Uni Eropa dan juga Indonesia? Sudah, jadi kan tapi kalau WTO itu sebelum masuk pada suatu dispute, itu namanya dispute settlement body. Jadi tingkat pengadilan pertama itu namanya dispute settlement body atau DSB. Itu sebetulnya sampai DSB itu dibentuk itu biasa ada konsultasi secara bilateral. Misalnya ada satu negara yang keberatan dengan satu kebijakan yang berdampak langsung kepada negara tersebut bisa mengajukan kepada WTO untuk melakukan konsultasi. Kita sudah melakukan beberapa kali konsultasi, baik pada level-level pejabat senior ya, eselon 1, eselon 2, maupun juga pada level menteri. Tapi kemudian tidak mencapai kesepakatan, sehingga kami mengajukan kasus itu kepada dispute settlement body dan bulan Mei tahun ini panel tersebut memang dibentuk ya, dan mulai September itu panel itu bekerja dan perkiraan antara 1 sampai setengah tahun mereka bekerja untuk meneliti kasus ini. Panel itu seperti kayak badan penyelesaian sengketa yang sempat dibuat juga untuk biodiesel itu ya, isu CPO, mengenai CPO ya, CPO dan juga untuk kasus nikel. Nikel itu yang kemudian kita kan dituntut oleh EU, untuk CPO itu Indonesia menuntut kepada EU. Jadi ini memang kasus ketiga. Oke, nah update-nya sejauh ini Pak, sudah sampai mana nah Pak? Kalau misalkan kita melihat kan ini artinya sudah berjalan kurang lebih cukup waktu yang lama. Yang mana? Yang perkembangan dari adanya panel ini Pak? Iya sudah lama, jadi sebetulnya sudah dibentuk beberapa bulan yang lalu, bulan Mei. Tapi itu kan proses di WTO itu memakan waktu ya, Syafina, tidak bisa begitu saja. Jadi itu mulai bekerja bulan September. Nah nanti diperkirakan antara 1 sampai setengah tahun ini panel ini bekerja sebelum mereka menghasilkan satu keputusan. Ya. Tapi poin gugatan kita nih apakah karena keberatan adanya tambahan additional import duty ini? Jadi sebetulnya itu kan ini countervailing duty, suatu bea masuk ya yang dikenakan di atas bea masuk yang sudah dikenakan sebelumnya kira-kira 15%, jadi plus antara 15 sampai 21% gitu ya untuk produk sejenis ini. Untuk di spesifik produk gitu. Berarti tuntutannya hanya itu aja Pak? Atau memang ada tuntutan lain dalam itu saja bahwa kita menganggap bahwa countervailing duty ini tidak fair dan melanggar provisi dari WTO. Itu saja. Tapi ini kan sebenarnya diterapkannya atau yang diberikannya kepada Indonesia, dia tidak melihat adanya juga kemungkinan disubsidi ini kepada perusahaan India. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya ini hanya dikenakan pada Indonesia so far ya. Kita juga tidak tahu kenapa
kenapa Indonesia semacam di-single out oleh EU gitu. Apakah karena memang ada 2 kasus sebelumnya? Dan bagaimana nih Pak ke depannya Kemendak merencanakan strategi untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan produsen baja Indonesia ini tetap dilindungi dan tetap bisa bersaing di pasar internasional Ya, artinya meskipun kita dengan terus kondisi mengambil seperti langkah-langkah ini? hukum ya kalau memang terjadi perlakuan yang tidak fair yang dialami oleh pengusaha-pengusaha kita yang memproduksi produk-produk yang kita ekspor ke luar negeri, kemudian diperlakukan secara tidak fair, dikenakan duty ya, biaya masuk yang tidak semestinya. Kita tentu akan berjuang mulai langkah-langkah hukum, apakah juga melalui negosiasi maupun langkah-langkah hukum seperti yang kita lakukan di WTO untuk produk baja ini. Oke, ketika membentuk gugatan ini, apakah Kemendak melibatkan pihak industri, asosiasi, dan juga pemangku kepentingan, Pak? Oh iya, kita berkomunikasi misalnya dengan pabrik yang beroperasi yang dituduh itu ya, yang produknya dituduh, yang pabrik itu dituduh mau menerima subsidi dari pemerintah China itu, kita terus berkomunikasi dengan mereka. Oke, Gitu, ya. dengan dikeluarkannya permintaan bea masuk anti dumping ini, apakah sebenarnya sekarang sudah diterapkan per hari ini atau sebenarnya ini masih rencana Pak? Sehingga Sudah proses diterapkan, ekspor impor ini sudah sebenarnya. diterapkan. Oke, berarti. Sehingga memang terjadi penurunan dalam nilai ekspor kita ke EU. Nah, berarti ada kendala berarti ya sampai dengan saat ini ya Pak? Ada. Memang itu countervailing duty itu sudah diterapkan, sehingga kita mengambil langkah ini. Oke, Ya. baik. Upaya lebih lanjut, kalau tadi kan Bapak bilang akan ada diskusi dan segala macam, tapi solusi negosiasinya sudah sampai Jadi mana, kan Pak? gini juga, pada saat yang bersamaan, kita kan dengan EU ini sedang menyelesaikan negosiasi Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ini sudah berlangsung 9 tahun. Nah, kita harapkan ini kita bisa selesaikan dalam bulan-bulan ke depan. Jadi hanya dua isu yang masih menggantung dan kita sudah mengalah. Jadi kita harapkan bahwa dalam berbagai negosiasi ya yang kita lakukan dalam menyelesaikan EU SEPA itu, kita juga mengajukan soal ini. Jadi kita harapkan mungkin ini juga track yang bisa kita gunakan juga untuk meyakinkan EU untuk mencabut duty ini. Tapi kalau kita compare dengan isu sebelumnya Pak, banding yang sudah kita lakukan di kasus nikel ini, kami sendiri belum mendapatkan update-nya. Ini bagaimana Pak? Kalau yang nikel saja kita belum dapatkan update-nya, apakah ini mungkin akan molor lebih lama lagi Pak nanti perkembangannya? Ya kalau yang soal itu, Syafina, itu kan sudah ada keputusan di dispute settlement body yang untuk kasus nikel, di mana itu keputusannya memang kita dianggap melanggar provision dari WTO. Nah kemudian kita mengajukan banding. Nah untuk banding itu, kasus itu bisa dibahas di tingkat banding, harus dibentuk semacam majelis banding, ya, appellate body, ya di istilah yang ada di WTO itu. Nah sampai sekarang memang appellate body itu belum dibentuk karena untuk majelis banding itu dibentuk, semua negara anggota WTO itu harus setuju. Nah, Amerika tidak setuju memblok pembentukan itu karena mereka menuntut adanya reformasi besar-besaran di WTO. Nah, tadi kita perkirakan bahwa majelis banding itu akan terbentuk pertengahan tahun depan 2024. Tapi ternyata perkembangan terakhir saya cek dengan dubes kita di WTO itu tidak akan terjadi pembentukan majelis banding itu di pertengahan tahun depan. Mungkin baru Januari 2025 ya. Dan itu pun kalau sudah terbentuk, ya ini kan ada banyak kasus yang harus diselesaikan pada tingkat banding. Bukan hanya kasus kita dengan EU saja yang soal nikel. Nah kita tuh kalau nggak salah antrian ke 21 atau 22. Nah itu jadi ada memakan waktu lagi. Jadi mungkin baru selesai dibahas ya kasus kita bisa akhir 2026. Nah in the meantime, selama belum ada keputusan final pada tingkat banding, kita bisa melanjutkan kebijakan kita mengenai pelarangan ekspor raw material, khususnya untuk bidang nikel ini.